Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Mekah bagian yang kedua. Bahwa Mekah sebelum Islam tidak disebut-sebut sebagai suatu kerajaan, melainkan tempat tinggal suku-suku Quraisy yang sewaktu-waktu pindah ke Syam, yakni pada musim panas dan musim dingin yang pindah ke kota Yaman. Tetapi pada waktu itu, pengaturan tentang tugas-tugas yang menyangkut ibadah dan sosial kemasyarakatan pada kira-kira 2 abad sebelum hijrah, jabatan itu dipegang oleh Qusay bin Kilab, yakni kakek kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertanggung jawab atas urutan hijabah atau pemegang kunci pintu Ka'bah, dan juga Sikoya atau pengawas mata air Zam-Zam. Dan ada juga Rifado, menyediakan makanan bagi para tamu. Dan selanjutnya ada Nadwa, mengatur rapat antar suku. Yang kemudian ada Liwa, mengatur janji-janji perang. Dan yang terakhir ada Qiyado, yakni memimpin pasukan perang jika terjadi perang. Dalam beberapa literatur menggambarkan bahwa salah satu daya tarik kota Mekah untuk para kafilah yang mengadakan perjalanan jauh adalah sumur Zam-Zam. Sumur itu sudah ada sejak Siti Hajar atau istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa mencair air atau mencari air di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sumur itu kemudian disempurnakan oleh Muzaz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, sampai menjelang hijrah pada tahun 622 Masehi. Kota Mekah tidak mempunyai pelabuhan meskipun letaknya dekat dengan Laut Merah. Ketika umat Islam hijrah pertama kali, yakni ke Abisinia, di mana Suaibah, seorang muslim asal Abisinia, berlabuh di pantai yang kemudian disebut Jeddah. Beberapa orang lainnya kemudian ikut singgah di tempat itu, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, rute dagang antara Mekah dan Syam diputus oleh umat Islam di Yasrib. Baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Jeddah dibangun menjadi pelabuhan untuk kota Mekah. Akan tetapi, orang-orang musyrik Quraisy yang berada di kota Mekah tidak mempunyai pikiran untuk membangun pelabuhan di tepi Laut Merah. Oleh karena itu, otomatis pusat perdagangan pindah ke kota Madinah. Rute dagang dari timur atau India dan Cina yang biasanya melalui Yaman dan Hijaz beralih melalui Teluk Persia ke Yasrib, yang kemudian ke Syam dan Palestina. Dan pada tahun 8 Hijriah, kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa itu terkenal dengan nama Fathu Mekah. Sejak tahun 9 Hijriah, kaum musyrik
tidak diperkenankan tinggal di kota Mekah. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, yaitu 9 Hijriah. Dan setelah peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah SAW tetap tinggal di kota Madinah sampai wafatnya. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Mekah tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan, bahwa pusat pemerintahan tetap berada di kota Madinah. Meskipun demikian, mereka tetap memperhatikan pembangunan kota Mekah. Misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, dibangun semacam tanggul untuk menahan limpahan lumpur yang menggenangi sekitar Ka'bah pada waktu hujan atau banjir. Pada waktu pemerintahan Bani Umayyah, kota Mekah mendapat perhatian. Muawiyah bin Abu Sufyan memperbaiki bangunan Ka'bah, mendirikan bangunan-bangunan, serta mengadakan pertanian di sekitar kota Mekah. Bahwa Khalifah atau Muawiyah menggali sumur-sumur dan membangun dam untuk penampungan air. Pada masa Marwan bin Hakam, kota Mekah menjadi kota yang menyenangkan, yakni tempat bertemunya para penyair. Dan di samping itu, sebagai tempat untuk melakukan ibadah haji setiap bulan Dzulhijjah. Bahwa rencana pembangunan Masjidil Haram dalam bentuk bangunan yang mengelilingi Ka'bah, dan ini dilakukan oleh Khalifah Al-Walid, yakni pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dan untuk keperluan ini dipekerjakan arsitek-arsitek dari luar, yakni dari Suriah dan Mesir. Demikianlah kisah sejarah kota Mekah bagian yang kedua.